Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai teorema Pythagoras. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Fauzia Rahmawati, NPM 192151011 dari jurusan Pendidikan Matematika. Oke, sebelum masuk ke materi teorema Pythagoras, sebelumnya di sini terdapat jenis-jenis segitiga. Ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan juga segitiga tumpul. Nah, pada materi teorema Pythagoras yang akan digunakan dan yang ada hubungannya yaitu mengenai segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya teorema Pythagoras. Kalian sebelumnya pernah dengar gak sih tentang Pythagoras? Nah, Pythagoras sendiri merupakan seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang dikenal sebagai Bapak Bilangan. Salah satu peninggalannya yang bersejarah yaitu Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menjelaskan hubungan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Oleh karena itu, teorema ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, tahu nggak sih segitiga siku-siku itu yang kayak gimana? Nah, segitiga siku-siku itu seperti yang ada di gambar. Nah, seperti yang ini. Nah, biasanya terdapat sebuah tanda persegi ya untuk menandakan bahwa sudut ini merupakan sudut siku-siku. Nah, kira-kira berapa ya sudutnya yang di sini? Karena saling tegak lurus, baik horizontal maupun vertikal, maka sudut ini adalah 90 derajat. Jadi, segitiga siku-siku itu salah satu cirinya adalah besar sudut siku-sikunya adalah 90 derajat. Nah, di sini di gambar ini sisi-sisi pada segitiga dinamai sesuai dengan nama sudut di depannya. Ini seperti sudut A. Di depannya adalah, nah berarti untuk sisi A di sebelah sini. Lalu selanjutnya untuk sudut B. Di depannya adalah yang ini, berarti sisi B di sebelah sini. Lalu untuk sudut C yang ada di depannya berarti sisi yang ini. Nah, berarti sisi C berada di sebelah sini. Nah, biasanya untuk sudut itu menggunakan huruf kapital, lalu untuk sisi itu menggunakan huruf kecil. Nah, jadi teorema Pythagoras itu memiliki 3 sisi, yaitu sisi A, B, dan C, dan sisi C atau sisi miringnya itu disebut dengan hipotenusa, atau sisi miring di depan sudut siku-siku. Ini kan siku-siku, berarti yang di depannya adalah ini. Lalu sisi A dan B merupakan sisi lain dari segitiga siku-siku. Berarti sisi A ini adalah tinggi dan sisi B adalah alas. Sedangkan kuadrat panjang hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi yang lain. Nah, berarti kan dari rumus tersebut atau dari perkataan Pythagoras tersebut, kuadrat panjang hipotenusa, berarti panjang hipotenusa itu C. Berarti dikuadratkan, C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi yang lain. Berarti sisi yang lainnya itu A dan B. Berarti A kuadrat ditambah B
kuadrat. Nah, untuk lebih paham, di sini ada sebuah tayangan video, disimak baik-baik ya. Tahukah kamu apa itu teorema Pitagoras? Untuk memahaminya, mari kita mulai dari titik A ke titik B dan ke titik C. Sekarang kita punya segitiga siku-siku ABC. Selanjutnya, kita buat persegi dengan panjang AB dan kita lakukan hal yang serupa pada sisi AC. Perhatikan bahwa jika kita susun persegi-persegi biru dan hijau ke sisi BC, maka akan membentuk persegi dengan sisi BC yang luasnya sama dengan jumlah luas persegi pada sisi AB dan CA. Oke, sekarang kita bahas dari sudut pandang analitik. Kita buat dahulu segitiga siku-siku ABC, siku-siku di A. Kemudian kita buat persegi pada masing-masing sisinya. Sehingga luas persegi pada sisi AB, BC, dan CA berturut-turut adalah AB kuadrat, BC kuadrat, dan CA kuadrat. Jadi, dapat ditulis AB kuadrat plus CA kuadrat sama dengan BC kuadrat. Untuk buktinya, pertama, kita duplikat segitiga dan kita susun sehingga didapat persegi dengan sisi AB plus CA. Begitu pula pada bangun sebelah kiri. Segitiga kita duplikat dan kita susun sehingga didapat persegi dengan sisi AB plus CA. Akibatnya, kedua persegi memiliki luas yang sama. Kita nyatakan ke dalam bentuk persamaan dan kedua ruas kita kurangkan dengan 4 kali luas segitiga sehingga didapat B kuadrat plus CA kuadrat sama dengan BC kuadrat, dan kita telah selesai membuktikannya. Nah, setelah melihat video tersebut, semoga kalian lebih paham ya. Dan nanti juga saya akan menuliskan atau menyimpan link video tersebut ini di bawah agar nanti oleh kalian dapat dilihat kembali dan dipahami kembali. Selanjutnya, jadi kesimpulannya teorema Pitagoras itu rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C di sini merupakan sisi miring. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal. Di sini, terdapat segitiga PQR siku-siku di Q, berarti siku-sikunya ada di sudut Q. Jika diketahui panjang sisi PQ 5 cm dan QR 12 cm, maka panjang sisi PR adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, tipsnya adalah supaya lebih mudah dalam menghitung, gambar dulu segitiga siku-sikunya. Nah, gambar seperti ini. Yang diketahui di dalam soal itu digambar seperti ini. Sehingga yang ditanyakannya adalah sisi PR. Nah, lalu kita masukkan rumus teorema Pitagoras tadi. Berarti PQ kuadrat ditambah QR kuadrat sama dengan PR
kuadrat, karena PR yang ditanyakannya. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan PR kuadrat. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan PR kuadrat. 25 ditambah 144 sama dengan PR kuadrat. Sehingga 25 ditambah 144 adalah 169 sama dengan PR kuadrat. Karena di sini ada kuadrat, jadi kita harus mengakarkan hasil dari ini. Akar dari 169 sama dengan 13. Jadi, untuk hasilnya, panjang PR itu 13. Nah, selanjutnya, soal nomor 2. Segitiga siku-siku KLM, jika panjang KL sama dengan 2,5 meter dan KM sama dengan 6,5 meter, maka keliling segitiga KLM adalah, seperti biasa, tipsnya yaitu kita gambar terlebih dahulu segitiganya, lalu kita masukkan sudut-sudutnya KLM. Lalu kita masukkan panjang KL 25, panjang KM 6,5. Nah, yang ditanyakannya adalah panjang LM, berarti sudutnya di sini. Berarti yang ini yang dicari bukan panjang hipotenusanya, melainkan panjang alasnya. Lalu kita masukkan rumusnya, KL kuadrat ditambah LM kuadrat sama dengan KM kuadrat. Karena yang dicarinya adalah LM, berarti LM kita pindah ruaskan menjadi 1. Nah, berarti si KL yang pindah ruas ke sini. Jadi, minus. LM kuadrat sama dengan, lalu masukkan angka-angkanya, 6,5 kuadrat dikurangi 2,5 kuadrat, lalu sama dengan 42,25 dikurangi 6,25. LM kuadrat sama dengan 36. Akar dari 36 adalah 6. Sedangkan yang ditanyakan adalah keliling segitiga. Berarti jika di sini 6, untuk mencari kelilingnya, berarti 2,5 ditambah 6,5 ditambah 6. Nah, berarti kelilingnya adalah 15 meter. Nah, kira-kira kenapa sih jawabannya enggak 7 atau 8 atau 9, intinya yang lebih dari 6,5. Kenapa jawabannya tidak seperti itu? Karena biasanya yang paling panjang atau yang paling tinggi angkanya itu berada di panjang sisi hipotenusa atau sisi miring. Jadi otomatis untuk jawabannya itu apabila yang dicari sisi tinggi atau sisi alas, maka jawabannya akan lebih kecil daripada panjang sisi hipotenusa. Nah, selanjutnya ada tips lagi ya, yaitu triple Pythagoras. Nah, tipsnya itu yaitu kita menghafalkan angka-angka istimewa seperti 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, 17, dan seterusnya. Jadi, triple Pythagoras ini, misal jika diketahui A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4, maka otomatis C-nya itu sama dengan 5. Lalu selanjutnya, jika misalnya B-nya 8, lalu untuk A-nya itu 15, otomatis berarti untuk C-nya adalah 17. Seperti itu. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian dalam materi teorema Pythagoras, kalian dapat mengisi latihan soalnya menurut kemampuan kalian. Misalnya, kalau menurut kalian materi ini gampang sekali, berarti kalian boleh
mengisi di hard. Kalau misalkan kalian ragu-ragu di hard, boleh di medium. Kalau misalkan kalian belum mengerti sama sekali, boleh di easy. Nanti saya akan share linknya di grup dan di bawah video ini.